guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Nadia Ma'ruf. Bersama aku, Asma Nadia Ma'ruf, dan suami Syukron Ma'mun. Oke, untuk kesempatan kali ini kita mengadakan Q&A, question and answer, tentang beasiswa dan pengalaman luar negeri atau internasional. Narasumber kita yaitu suami aku sendiri. Dan di sini aku akan bacakan beberapa pertanyaan dari kalian semua. Jadi aku ambil umumnya supaya jawabannya ya menyeluruh ya. Jadi ngambil semua pertanyaan. Langsung aja ya. Iya, silakan aja. Oke, langsung yang pertama ini. Untuk pertanyaan yang pertama ini aku nggak nyebutin namanya ya, jadi langsung aja nanti sambil aku tulis pertanyaan-pertanyaannya di layar. Untuk pertanyaan yang pertama, oke. Apa yang memotivasi beliau, apa yang memotivasi Ayang untuk keluar negeri, dan giat apakah yang Ayang lakukan dalam mendapatkan beasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi motivasi saya untuk mendapat beasiswa ke luar negeri ya? Waktu saya lulus dari aliyah atau tingkat SLTA itu saya mendapat informasi bahwa ada penduduk dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia saat itu hanya 14% yang dia beruntung untuk mendapat beasiswa ke luar negeri. Tentunya siapa yang mendapat itu berarti termasuk orang yang beruntung, yang sangat beruntung karena merebutkan sesuatu yang sangat eksklusif. Tapi sebenarnya bukan itu semata. Motivasi saya yang lebih penting adalah bahwa belajar mencari ilmu ke luar negeri itu ada plusnya. Plusnya bukan hanya dapat ilmu tapi juga dapat pengalaman. Saya yang berasal dari keluarga petani, juga hanya seorang guru ngaji di kampung ya, orang tua saya. Ketika saya mendengar ada beberapa tetangga saya yang bisa kuliah di Jogja saja, itu sudah luar biasa. Kemudian ada juga tetangga saya yang ke Mesir. Ini sungguh hal yang lebih luar biasa lagi, dan ternyata saya berkeyakinan bahwa orang kampung pun sebenarnya bisa. Kalau dia bisa, tentunya saya juga bisa. Nah, jadi mencari ilmu ke luar negeri itu memang satu nilai plus ya, satu nilai plus. Karena sebagaimana ketika saya dilepas di Gedung Sasana Bakti, ketika saya sudah berhasil memenangkan beasiswa yang dari Al-Azhar via Kementerian Agama Republik Indonesia, itu kita dikumpulkan di Sasana Bakti dari 950 siswa yang berhasil meraih beasiswa itu 90 orang yang diterima dikumpulkan, diberitahu bahwa Anda ini termasuk orang yang mendapatkan fasilitas yang lux ya. Karena beasiswa saya waktu itu tuh levelnya level A. Jadi ketika beasiswa itu A, itu berarti semuanya tercover. Dan kita hanya datang, itu kita sudah ibaratnya orang-orang saja atau wong-wong tok, kalau orang Jawa itu kita sudah bisa hidup, kita bisa ya jalan-jalan. Plusnya karena di Mesir ya saya tentunya bisa naik haji, kalau ada yang mau nambah umroh ya bisa. Pokoknya plusnya kalau beasiswa ke Timur Tengah itu minimal kita bisa akan lebih mudah untuk mendapat kesempatan untuk berhaji. Tentunya hal yang lebih utama itu mengenai khazanah keilmuan. Khazanah keilmuan di Timur Tengah ini sangat diakui. Kalau Barat itu kaya dengan metodologi, kalau Timur itu terkenal dengan khazanah keilmuan. Dan tradisi keilmuan Islam itu alhamdulillah ya. Saya misalkan tradisi keilmuan Islam itu kan porosnya di situ.
dari di Jazirah Arab, kemudian Persia, dan kemudian Turki ya. Itu alhamdulillah saya pernah ke situ semua. Dan apa yang menjadi motivasi saya dulu tolabul ilmi lillah, itu saya mendapatkan banyak bonus haji, bonus jalan-jalan, tentunya pengalaman juga dapat. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Giat apa yang ayah lakukan dalam mendapatkan beasiswa? Pertama adalah kemauan, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ketika orang udah mau, tentunya dia akan mencari apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, tentunya pertama ya itu tentunya ketika ada kemauan, orang tuh nyari informasi. Saya dulu nyari informasi, bahkan dibantu oleh orang tua saya, karena saya tujuannya waktu itu mau ke Mesir ya. Orang tua saya semuanya nyari about Egypt ya. Jadi about Egypt itu kita betul-betul cari Mesir itu kayak apa, terus syaratnya untuk dapat beasiswa apa. Dan ternyata di Mesir itu kan tentunya bahasa Arab ya. Kebetulan saya background keluarga saya, bapak saya itu juga banyak mengajar grammar Arab. Kemudian saya sendiri dari dulu memang senang itu namanya bahasa Arab, dan nilai bahasa Arab saya ketika mulai dari MTS atau tingkat RTP itu selalu excellent. Di situ tentunya itu lebih mudah. Tapi bukan berarti orang yang kemampuan bahasa Arabnya pas-pasan kemudian dia tidak mungkin. Itu sangat mungkin sekali juga. Ada kawan saya dari Aceh yang bahasa Arab pas-pasan, tapi akhirnya dia bisa lulus master di Al Azhar itu dengan mumtaz ma'at tobel. Jadi dia sudah excellent dan langsung tesisnya itu betul-betul dicetak. Itu kan melebihi dari summa cum laude ya, karena dia punya privilege untuk dicetak tesisnya itu. Kemudian tentunya saya dulu berpegang ya, selain kita cari informasi, pertama kemauan, kemudian informasi ya. Kemudian yang ketiga adalah apa syarat-syarat yang dipenuhi, misalkan bahasa tadi udah. Terus kemudian administrasi ini penting. Administrasi apa? Karena ketika saya waktu itu misalkan nggak boleh kita punya nilai di bawah 7. Nah, berarti saya nggak boleh dong rapot terakhir itu punya nilai 7. Terus kemudian ijazah juga nilainya harus diusahakan maksimal. Kemudian ketika itu dapat terpenuhi, kita bagaimana preparing untuk tes. Dan ketika di Mesir itu ada yang namanya Al-Quran ya, kebetulan saya di pesantren itu ketika setelah kataman Quran bin Nazar itu saya dianggap berbakat sama Pak Kiai untuk lanjut tahfidz Quran, disuruh lanjut untuk bil ghaib. Pertama setoran Yasin, kemudian saya mulai, dan ketika saya nggak salah waktu itu kira-kira dapat 4 juz lah. Ketika tes ya tentunya saya persiapan ya, saya beruntung sekali saya punya ibu yang punya dedikasi tinggi untuk menemani saya belajar. Jadi menjelang tes itu saya belajar Al-Quran, terus kemudian apa yang kira-kira mau diteskan itu saya ditungguin ibu saya. Itu penting. Terus kemudian administrasi lagi, diantaranya adalah ijazah. Ijazah itu nggak boleh dilaminating, karena kalau kita ke luar negeri ijazah itu nanti akan dilegalisir lagi sama pihak, kalau di Mesir namanya murokib. Dari di Majmu' Buhus itu ada namanya murokib yang dia akan memeriksa lagi ijazah kita, apakah ijazah kita ini disamakan atau dianggap setara sama ijazah SLTA di Mesir. Itu nanti akan ada cap atau ada stempel, dan itu kalau ijazah itu kita laminat yang tentunya kita akan report. Jadi dari sekarang yang ingin punya cita untuk kuliah dimanapun, ijazah lebih baik jangan dilaminating. Mending kita beli sekarang kan banyak ya tempat menyimpan ijazah yang aman, tetapi dia tidak nempel, tidak perlu dilaminating. Kemudian yang terakhir ini yang tidak masuk dalam administrasi, tapi saya rasa ini menjadi faktor yang paling utama, yaitu sholat tahajud ya. Karena di mahfuzat ya tentu ya, doa orang tua tentu itu. Jadi di mahfuzat di pesantren itu kan ada man talabal ula sahirul layali ya. Jadi siapa yang ingin derajat tinggi tentunya dia harus rajin untuk bangun malam.
Dan sebelum saya ke Mesir itu saya pernah mengundang di pesantren kami itu pernah mengundang Pak Profesor Dr. Qodri Azizi almarhum. Waktu itu beliau menjadi rektor UIN, waktu itu masih IAIN Wali Songo Semarang. Itu ditanya, ada kawan saya dari Flores yang nanya, Bapak gimana bisa kuliah di Chicago di Amerika? Jawab beliau, saya dulu bahasa Inggris nggak terlalu bagus, tapi saya tahajud. Alhamdulillah saya masuk persyaratan ya. Ini meskipun beliau agak ini, kalau kita lihat agak mana mungkin gitu ya, tapi itu faktor penting juga saya rasa, karena bisa jadi gara-gara tahajud itu kita dipermudah untuk belajar bahasa Inggris, terus kalau ke Mesir misalkan bahasa Arab dan lain sebagainya lah. Dan saya mengalami sendiri ya, ini rahasia di antara rahasia yang saya bocorkan ke siapapun yang menonton ini, bahwa tahajud ini punya kekuatan yang luar biasa, yang dimana sesuatu kalau misalkan nilai kita sama-sama di tes itu 9, mungkin kita yang akan jadi lulus ya. Termasuk saya ketika di tes Al-Quran itu saya ya pernah juga disconnected ya. Saya karena nggak hafal itu surat mana gitu, akhirnya saya minta tolonglah disebutkan dulu, nanti saya di ini. Dan kebetulan beliau mau, dan saya ketika disuruh-suruhin lancar alhamdulillah. Terus ketika ada satu grammar, saya masih ingat, sekarang beliau jadi profesor juga di UIN itu, dan menjadi wakil rektor juga beliau sekarang. Itu juga waktu itu yang ngetes saya, ketika bicara grammar itu saya bantah. Itu, dan beliau mau mengakui, dan justru saya diterima. Coba kalau ya coba orang kan bisa aja ya, karena diprotes, karena merasa keilmuannya lebih tinggi, udah dosen di ini, anak yang baru lulus aliyah atau SLT akan biasanya marah. Bisa jadi Allah meluluhkan hatinya, atau malah justru dia jadi lulus, bahkan bisa jadi dari jalan sholat malam ini gitu. Dan satu lagi, memang dulu bapak dan ibu saya itu ikut membantu saya berdoa ya, bareng-bareng tahajud. Dan ini saya lakukan juga ketika saya mendapatkan beasiswa S2 juga. Ya, mungkin itu. Oke. Lanjut ya. Didengar ya. Yang mau beasiswa, yang pengen dapat beasiswa ke luar negeri harus didengar tips-tipsnya. Ini ada banyak yang pertanyaannya tuh sama ya. Jadi digabung aja. Intinya sama. Katanya ini yang nanya tuh ngerasa kalau dia tuh kayaknya nggak cocok, nggak pantas kayaknya kuliah di luar negeri, kayaknya belum sanggup untuk dapat beasiswa gitu ya. Gimana sih gitu supaya memantaskan diri, mungkin ya, supaya memantaskan diri bisa mendapatkan beasiswa. Terus apakah orang yang dapat beasiswa itu harus orang yang dari keluarga berada gitu kan, atau dia turunan kiai, atau orang biasa aja, atau orang nggak punya pun bisa dapat beasiswa gitu. Mungkin ini hampir sama pertanyaannya ya, sama yang pantas nggak sih saya dapat beasiswa gitu kan. Langsung aja dijawab. Dalam hemat saya, bahkan saya melihat ya beberapa kawan saya dan juga orang-orang yang pernah ketemu saya yang mendapat beasiswa itu justru mayoritas itu justru dari kalangan orang yang backgroundnya itu ya biasa-biasa saja, tidak harus anak tokoh, tidak harus punya uang banyak. Jadi beasiswa ini diperlakukan untuk semuanya sebenarnya, siapa yang qualified. Jadi bicaranya tuh siapa yang mau dan siapa yang qualified. Dan tentunya siapa yang beruntung. Tapi adanya keberuntungan, adanya qualified itu tadi dimulai dari kemauan. Ini saya melihat ya, waktu saya diterima beasiswa itu rata-rata kawan saya itu anak orang biasa. Ada yang anaknya penjual nasi padang, ada yang nelayan ya, saya sendiri petani gitu. Dan banyak lagi ada yang penjual bandeng. Tapi semua alhamdulillah ya, sekarang hampir kawan saya itu yang dokter udah banyak, yang ini yang jadi dosen di luar negeri dan lain sebagainya banyak sekali, jadi diplomat ada. Itu tandanya bahwa beasiswa ini tadi jadi bukan untuk anak orang-orang tertentu yang punya kedudukan atau punya uang banyak. Anda punya uang banyak, kalau nggak memenuhi kualifikasi tidak masuk.
karena tidak memenuhi kualifikasi. Dan tentunya satu lagi ya, soal beasiswa ini soal jujur tentang kemampuan kita. Saya waktu di Mesir ada dari beberapa sekolah yang sekolah itu terkenal bonafit di Indonesia. Ketika sampai di sana, tentunya kan ketika persyaratan itu kan bisa diakalin ya, karena kebetulan dia bukan dari yang beasiswa via pemerintah. Dia datang ke sana, kemudian sampai sana itu nggak lulus, dan ada yang ngulang berkali-kali nggak lulus. Itu kan masalah kompetensi, masalah kualifikasi, dan ini kita nggak boleh bohong. Kalau kita bohong main-main dengan kemampuan kita nanti yang merasakan sendiri. Makanya jangan heran orang di Mesir 10 tahun kok nggak lulus S1. Kadang ada yang 12 tahun, ada yang lebih. Nah, padahal durasi waktu kan 4 tahun. Nah, semacam itulah kira-kira. Jadi beasiswa ini siapa kamu mau memompa, kamu bisa memenuhi kualifikasi itu bisa. Ya tentunya kalau misalkan kalau di Timur Tengah itu tadi kualifikasi untuk mendapatkan beasiswa itu sudah saya sampaikan tadi ya. Terutama kalau kemampuan bahasa Arab ini lebih ditekankan pada kemampuan tahriri, bukan safahi. Ketika tahriri berarti tahriri itu kan bagaimana kemampuan orang mentakbirkan, mengekspresikan apa pemahaman kamu itu dalam bentuk tulisan. Karena orang Arab itu akan menguji Anda itu adalah dalam bentuk tulisan. Susunan grammar misalkan itu dalam bahasa Arab, makanya grammar itu penting. Oke, orang belajar bahasa Arab itu yang penting bisa ngomong dulu, betul itu. Tetapi ketika kita sudah di dalam dunia akademik, kemampuan untuk mentakbirkan ke dalam susunan yang benar, gramatikal yang benar itu penting. Karena kalau tidak, orang Arab tidak paham. Tes lisan atau safahi atau safawi itu hanya pada Al-Quran kalau di Timur Tengah. Kalau di misalkan saya waktu S2 itu di Teheran, itu ada wawancara. Setelah tes tertulis ada wawancara. Itu pun wawancara juga kemampuan kita harus jujur. Jujur kemampuan ketika kita ada yang missing kita harus bilang. Karena itu dinilai. Kemudian ketika kita tidak mampu dalam bidang tertentu kita harus ngomong. Itu genuinitas kita itu dinilai. Karena waktu itu ada kawan saya yang menyelesaikan dan menjawab ini, dia tidak sinkron dengan tes tertulisnya. Malah akhirnya yang keterima saya 5 orang itu saya di antara yang keterima. Karena apa? Mungkin dilihat dari judulnya, padahal saya tidak selesai. Ada sekitar 8 soal saya yang belum selesai. Oke. Lanjut lagi. Ini ada yang pengen jadi duta besar. Ya, di antara penanya ini apa yang harus dipersiapkan kalau seseorang itu bercita-cita ingin menjadi duta besar? Karena kan kebetulan pernah bekerja di perwakilan di kedutaan ya. Jadi apa kira-kira nih yang harus dipersiapkan kalau para netizen gitu, para ini penanya mau jadi duta besar? Jadi duta besar itu adalah jabatan politik sebenarnya. Jadi sebagai kepala perwakilan RI di luar negeri itu jabatan politik, karena berarti harus orang rank 1 dan itu bisa melalui jalur karir. Jalur karir berarti dia menjadi seorang diplomat yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Iya, dari bawah. Kalau dari bawahnya? Dari bawah. Itu yang jalur normal. Tapi ada juga yang melalui sekarang ada jalur politik, ada jalur profesional. Misalkan banyak juga kan seorang rektor atau seorang mantan menteri atau seorang profesional bisnismen lah. Iya. Atau ini, itu bisa. Ya, apakah harus menjadi sarjana luar negeri dulu, maksudnya mungkin lulusan luar negeri? Oh, tidak. Meskipun alumni luar negeri tentunya dia punya nilai plus ya. Itu saya bilang karena memang orang ketika kuliah di luar negeri itu kan sudah punya pengalaman internasional. Jadi kalau menjadi seorang diplomat tentunya lebih mudah. Tapi diplomat itu atau tadi ya puncak karir diplomat seorang dubes itu tidak harus dari alumni luar negeri. Tetapi ini perlu saya ingatkan ke adik-adik yang pengen punya cita-cita jadi diplomat, itu harus dari awal, harus coba dicek, karena Kementerian Luar Negeri juga kualifikasi ketika penerimaan seorang diplomat atau menjadi pegawai di Kementerian Luar Negeri itu selalu berubah. Misalkan kayak zaman
dekade saya itu dulu belum pernah ada jurusan syariah Islamiyah itu bisa menjadi diplomat. Tapi kemudian pasca Pak Hasan Wirayuda jadi seorang dubes di Mesir, akhirnya ya kalau saya tidak salah ingat itu akhirnya ada jurusan syariah Islamiyah itu jurusan itu bisa diterima. Jurusan bahasa itu bisa. Bahasa Arab misalkan kalau yang di Timur Tengah. Kalau di luar negeri ya sastra Prancis, sastra Inggris, dan bahasa-bahasa yang diakui oleh dunia, terutama bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Tetapi atau jurusan hubungan internasional misalkan. Tapi jangan salah, misalkan jurusan pendidikan bahasa Arab itu tidak bisa. Karena di situ tidak linknya, karena itu lebih ke guru. Kalau untuk jadi pegawai di Kementerian Luar Negeri, bahasa Inggris sama. Jadi kalau sastra itu lebih fleksibel. Biasanya itu jurusan-jurusan yang gampang itu misalkan hukum, hukum internasional maupun hukum perdata, hukum ini itu biasanya lebih gampang karena hukum itu di semua lini dia kepakai. Kemudian sastra itu bisa. Tapi kalau dia jurusan pendidikan dan mampu, nah itu nanti jangan lewat jalur karir, tentunya lewat jalur misalkan politik. Karena ada juga beberapa kayak kelas saya itu sekarang ada jadi dubes di Saudi Arabia, kemudian ada lagi yang sekarang dubes di Aljazair misalkan, itu kan jurusannya bukan kompatibel ya dengan seorang diplomat lah misalkan, tetapi karena dia adalah dari jalur partai politik yang direkomendasikan oleh partai politik, akhirnya bisa juga jadi seorang diplomat. Jadi diplomat itu bisa karir maupun non karir, maksud saya dubes ya itu ya. Tapi ya ini kalau kita bicara dubes yang dalam duta besar yang dalam arti diplomat ya, kalau misalkan jadi ambasador, brand ambasador apa itu kan nanti kualifikasinya lain lagi. Kayak misalkan saya jadi dai ambasador itu kualifikasinya lain lagi. Terus ada menjadi UN ambasador yang di bidang apa itu nanti ada kualifikasi. Makanya ada seorang artis yang bisa menjadi ambasadornya PBB misalkan, kayak Angelina Jolie misalkan, dia punya di bidang kemanusiaan apa di UNHCR misalkan, itu beda lagi kualifikasinya. Tapi ya pokoknya harus selalu update lah di Kementerian Luar Negeri itu jurusan apa untuk kira-kira 5 tahun ke depan, itu jurusan yang dibutuhkan. Tapi kalau HI itu insya Allah akan selalu HI, terus kemudian hukum, bahasa itu jurusan-jurusan yang memang layak untuk di situ gitu. Tapi kalau jurusan lain itu tergantung. Udah, itu aja ya. Terus selanjutnya nih pertanyaannya yaitu seputar beasiswa di Jepang. Nah, terus rekomendasi universitas yang bagus katanya. Di Jepang itu memang kualifikasinya lebih tinggi. Jepang itu salah satu negara yang sangat-sangat serius. Bahkan ada kawan saya waktu kita sama-sama ke Tiongkok, padahal beliau kualifikasinya bagus, pengalaman internasional bagus, wartawan senior juga, ketika ngobrol-ngobrol beasiswa itu beliau bilang, wah kalau Jepang saya agak ini katanya, karena di Jepang ini sangat-sangat serius, termasuk karir untuk jadi seorang dosen peneliti di sana itu sangat-sangat ketat, karena Jepang memang punya kebijakan istilahnya harus penduduk asli first ya, yaitu ada baiknya juga, tapi bukan berarti kita nggak punya kualifikasi, kita boleh. Tapi misalkan masalah TOEFL itu paling tinggi Jepang dibanding negara-negara lain. Saya waktu menghandle di Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI itu kan menangani beasiswa juga, karena kita sering dapat surat edaran dari Seknek juga kan tentang beasiswa, misalkan penawaran ke Jepang itu TOEFL-nya selalu lebih tinggi daripada yang lain. Iya, nilai juga 400, misalkan yang lain masih ada yang 550, itu udah 600. Yang lain bahkan ada yang 500, itu udah 600 betul lah. Dan di sana kuliah itu nggak main-main. Nah, tentunya ya yang kalau kampus yang terbaik ya tentunya ya kampus yang nasional. Kalau misalkan di kita kan ada UI-nya ya, di sana ya universitas yang di Jepang itu bisa dicek mana kamu bisa buat kelas university di Jepang, itu di Google bisa dicari, itu nanti ada listnya. Jepang selalu masalah kualifikasi pendidikan itu selalu bagus ya. Ada Kyoto itu juga sebenarnya bagus juga, ada orang Indonesia juga yang belajar di sana. Tapi di Tokyo juga ada. Tapi ya Jepang itu lagi
sekali lagi Jepang itu kalau mau ke sana kamu harus betul-betul sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu bisa ya bagus, karena saya ada paman saya juga yang mendapat beasiswa di Jepang juga ada. Saya punya paman agak jauh gitu ya, itu saudara dari nenek saya, itu punya anak itu bisa kuliah di Jepang dan berhasil selesai juga. Oke, iya. Karena aku juga pernah lihat itu kalau misalnya persyaratan di Jepang itu selain TOEFL yang tinggi ya, nilai raport SMA ya. Kalau misalnya dia yang mau lanjut S1, maksudnya ya dari SMA itu dilihat raport-raportnya, rata-rata nilainya waktu itu dulu ya, pada masanya aku dulu itu 8,8 ke atas itu. Mungkin sekarang bisa dicek lagi ya berapa, mungkin lebih tinggi gitu. Oh ya, skill itu penting juga ya. Ini mungkin untuk tambahan sebagai closing speech ya. Kita harus punya, selain skill di bidang akademik, juga kita harus punya skill dalam pergaulan. Skill dalam pergaulan, karena banyak juga beberapa kawan saya yang akhirnya putus asa dan kemudian pulang itu karena dia tidak bisa acclimate, tidak bisa beradaptasi dengan orang lokal, tidak bisa beradaptasi dengan makanan setempat. Itu penting juga, karena ketika kita tidak nyaman dengan orang-orang lokal, tentunya kita nggak merasa nyaman, kita nggak nyaman, akhirnya kita memilih untuk pulang, termasuk masalah makanan. Jadi bagaimana kita how to deal with native dengan local people di sana, itu penting sekali. Nah, terus tadi mengenai Jepang, sebenarnya kita punya kawan kan yang namanya Yuji Mizuno, bapaknya profesor di Keto University. Nanti bisa tanya-tanya juga, nanti bisa siapa yang mau, nanti bisa saya kasih WA-nya, bisa diskus langsung mengenai kuliah ya. Walaupun sebenarnya bisa sekarang tuh dicek ya, kayak JIK itu juga banyak menawarkan beasiswa. JIK itu punya Jepang, kalau Korea itu punya KOIKA ya. Pokoknya rajin-rajin bagi adik-adik yang sudah lulus itu untuk menggunakan sosial media itu untuk nyari informasi beasiswa akan lebih baik. Atau nanti ngikutin Facebook saya, di situ ada link-link beasiswa juga.